Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Bayangkan, baru 5 hari menikah dan kamu serta pasanganmu ditawari pekerjaan di luar negeri dengan gaji puluhan juta rupiah, lengkap dengan tempat tinggal dan asuransi. Tentu saja kamu tergiur, bukan? Tapi bagaimana kalau tawaran itu ternyata hanyalah jebakan? Bagaimana jika begitu menginjakan kaki di negeri orang, kamu langsung dijemput oleh mafia, paspormu disita, dan kamu dipaksa bekerja selama 18 jam sehari tanpa istirahat? Inilah kisah nyata David dan Joy, sepasang pengantin baru asal Indonesia yang tak pernah menyangka bahwa perjalanan madu mereka akan berubah menjadi neraga di perbatasan Thailand-Myanmar. Modusnya rapi, berkedok investasi. Tapi di balik itu semua, ada jaringan perdagangan manusia yang mengerikan. Jakarta, Maret 2022. Udara sore itu masih terasa panas, meski waktu sudah menunjukkan pukul 4. Di sebuah gang sempit di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, suasana rumah kontrakan kecil itu tampak ramai. Tenda biru masih berdiri di depan, sisa dari resepsi yang digelar 5 hari lalu. Di dalam rumah, David dan Joy duduk berdampingan sambil melihat-lihat foto-foto pernikahan mereka di layar ponsel. Senyum bahagia belum lepas dari wajah mereka. David adalah pria berusia 31 tahun, lulusan sebuah universitas swasta di Depok. Ia belum memiliki pekerjaan tetap, sesekali menjadi freelance photographer, tapi penghasilannya tidak menentu. Sedangkan Joy, 28 tahun, dulunya bekerja sebagai kasir swalayan sebelum resign karena menikah. Mereka bukan pasangan kaya, tapi punya mimpi sederhana, hidup mandiri, membuka usaha kecil bersama, dan membangun masa depan di Jakarta. Tapi semua itu berubah ketika notifikasi WhatsApp masuk ke ponsel David. "Bro, ada lowongan kerja nih di Thailand. Gue kerja di sana sekarang. Gajinya 17 juta sebulan. Dapat tempat tinggal, makan, dan asuransi juga." Pesan itu datang dari Rio, teman kuliah David yang dulu satu kelompok skripsi dengannya. David membacanya berulang kali. Tawaran itu terdengar begitu menggiurkan, apalagi datang dari orang yang ia kenal. Rio menyebut bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang membuka banyak posisi untuk warga asing, terutama dari Indonesia. Tidak perlu pengalaman kerja yang rumit, katanya, asal bisa menggunakan komputer dasar dan paham sedikit bahasa Inggris. Malam itu, David membicarakan tawaran tersebut dengan Joy. "Apa kita coba, sayang? Buat modal buka warung kelak. Gajinya lumayan banget. Aku dapat 17 juta, kamu bisa ikut juga. Katanya mereka butuh staf CS cewek. Katanya gajinya bisa sampai 25 juta per bulan," ucap David setengah tak percaya dengan nominal yang ia ucapkan sendiri. Joy sempat terdiam. Ia tahu mereka memang butuh uang. Modal untuk membuka usaha tak mungkin datang begitu saja, apalagi dengan kondisi ekonomi yang makin sulit sejak pandemi. Tapi ke Thailand, kerja selama 6 bulan di negeri orang. Ia ragu. "Emang aman, Mas?" tanyanya pelan. David menunjukkan pesan-pesan dari Rio. Ada foto kantor, gedung modern dengan logo Global Max Investment Co. Ltd. Terlihat seperti perusahaan keuangan bonafit. Ada juga foto ruang kerja yang terlihat profesional, dengan beberapa anak muda duduk menghadap laptop. "Ini kantor gue," tulis Rio di caption. Beberapa hari kemudian, David dan Joy melakukan panggilan video dengan Rio. Wajahnya terlihat sehat. Latar belakangnya menunjukkan apartemen dengan fasilitas yang nyaman. Rio meyakinkan mereka bahwa ini peluang langka. Ia bahkan bilang semua biaya transportasi akan ditanggung perusahaan, dari tiket pesawat hingga antar jemput bandara. "Gue juga dulu ragu, Dev. Tapi setelah nyampe sini,
ternyata kerjaannya gampang. Lo bantuin tim marketing aja. Kalau Joy mau, bisa banget masuk ke tim customer service. Mereka butuh cewek yang bisa ramah, jawab pertanyaan klien lewat chat. Udah deh, gas. David makin tergoda. Ia tahu Rio bukan tipe orang iseng atau penipu. Mereka pernah ngerjain proyek bareng dan Rio dikenal jujur. Kapan lagi ada kerjaan begini? Ditanggung semua, dapat 17 juta sebulan, pikir David. Akhirnya, pada tanggal 12 Maret 2022, David dan Joy memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Mereka mengirim dokumen seperti paspor, KTP, dan foto formal ke alamat email HRD yang diberikan oleh Rio. Dalam 2 hari, tiket pesawat dan surat undangan kerja pun dikirim ke email David. Mereka dijadwalkan terbang tanggal 15 Maret 2022 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Suvarnabhumi Bangkok dengan transit sebentar di Kuala Lumpur. Pihak perusahaan menjanjikan bahwa mereka akan dijemput oleh staf perusahaan setibanya di Thailand. Mereka juga disebut akan dikarantina di sebuah penginapan selama 1 malam sebelum mulai bekerja. Orang tua Joy sempat menolak rencana keberangkatan itu. Ibu Joy bahkan menangis saat mengantar mereka ke bandara. Kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri? Baru juga nikah, belum puas ngumpul di rumah, katanya sambil memeluk Joy erat-erat. Tapi pasangan itu sudah membulatkan tekad. Bagi mereka ini langkah pertama untuk memperbaiki hidup. Mereka percaya 6 bulan kerja keras akan membuahkan hasil untuk membuka usaha sendiri nanti. Penerbangan berjalan lancar. Joy sempat mengabadikan momen di pesawat dan mempostingnya di Instagram Story dengan caption, "Doakan kami ya, semoga ini langkah awal buat masa depan yang lebih baik." #kerja di luar negeri, #Thailand trip. Tiba di Bandara Suvarnabhumi malam hari, mereka disambut suhu udara yang lembab dan asing. Tidak ada staf perusahaan yang menanti di dalam terminal, tapi seseorang menjemput mereka di luar. Pria lokal, bertubuh kekar, mengenakan jaket kulit membawa papan kecil bertuliskan David dan Joy. Ia tidak bisa berbahasa Inggris, hanya mengangguk dan memberi isyarat agar mereka ikut masuk ke dalam mobil van. Saat itu Joy sempat berbisik, "Mas, kok dia nggak bisa bahasa Inggris ya?" David menjawab santai, "Mungkin dia cuma sopir doang, bukan staf kantornya." Mobil melaju menembus malam kota Bangkok. Tapi anehnya, bukan menuju pusat kota, melainkan ke jalanan sepi menuju utara. Perjalanan terus berlanjut hingga 2, 3, bahkan 5 jam lebih. Joy mulai panik. David mencoba bertanya, tapi sopir itu hanya mengangkat bahu, tak menjawab. Sekitar pukul 5 pagi, mereka tiba di sebuah penginapan sederhana, bukan hotel mewah seperti yang dibayangkan. Kamar kecil, tanpa AC, dengan dinding bercat pudar. Mereka diminta beristirahat hingga siang hari. "Apa ini tempat karantina?" tanya Joy dengan nada ragu. David mencoba menenangkan istrinya, meski hatinya mulai dipenuhi tanda tanya besar. Kenapa tempatnya seperti ini? Kenapa tidak ada staf yang menemui mereka? Beberapa jam kemudian mereka dibangunkan. Kali ini bukan mobil van yang menjemput, melainkan 2 sepeda motor. Sopir van sudah pergi. 2 orang lokal datang dan memberi isyarat agar mereka ikut. "Mas, kita ngapain naik motor?" bisik Joy, wajahnya pucat. "Aku nggak ngerti juga, tapi mungkin ini bagian dari prosedur." "Sabar ya," jawab David mencoba tetap tenang meski kini jantungnya berdetak makin kencang. Perjalanan mereka belum selesai, dan yang lebih mengerikan lagi, mereka belum tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. David dan Joy duduk berboncengan di atas sepeda motor yang melaju perlahan melewati gang-gang kecil dan jalanan pedesaan yang asing. Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari raut wajah mereka yang penuh tanya.
Wajah sopir motor di depan mereka tampak dingin, tanpa ekspresi, mengenakan helm full face yang menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Sepanjang jalan, Joy berusaha tetap tenang, tapi tangannya tak berhenti menggenggam lengan David erat-erat. "Mas, kita ini dibawa kemana sih? Kenapa semua ini terasa aneh?" bisiknya dengan suara gemetar. David hanya menggeleng. "Aku juga nggak tahu sayang. Kita ikuti aja dulu. Mungkin ini bagian dari prosedur mereka." Motor berhenti di depan sebuah restoran tua yang tampak tidak terawat. Cat temboknya sudah mengelupas, kursi dan meja berdebu dan tidak ada satu pelanggan pun di dalamnya. Anehnya, mereka tidak diajak masuk untuk makan atau bertemu seseorang. Mereka hanya diminta duduk dan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah mobil SUV berwarna gelap tiba. Dua pria asing keluar dari dalam mobil. Salah satunya mengenakan jas lusuh, berbicara bahasa Thailand dengan nada tergesa. Yang lainnya hanya berdiri mematung mengamati David dan Joy dari ujung kepala hingga kaki. "Pasport?" tanya pria pertama dengan bahasa Inggris yang patah-patah. David menyerahkan paspor dan dokumen yang ia bawa. Pria itu memeriksanya cepat-cepat, kemudian mengangguk, lalu kembali berbicara dengan rekannya. "Go, now," ucapnya sambil menunjuk ke mobil SUV yang mereka bawa. David dan Joy mulai merasa cemas, tapi pria itu terus mendorong mereka masuk ke dalam mobil. Koper mereka dilempar ke bagasi tanpa hati-hati. Tak ada penjelasan, tak ada kejelasan. Mobil kembali melaju. Kali ini menembus kawasan berbukit dan hutan lebat. Tak ada sinyal di ponsel mereka. Setiap upaya untuk mengirim pesan atau menghubungi siapapun selalu gagal. Jalanan makin sepi dan tak ada satu kendaraan pun yang mereka temui selama perjalanan itu. Perasaan mual dan panik mulai menguasai Joy. "Mas, ini udah kelewatan. Aku takut. Kita nggak tahu kita dibawa kemana. Kok rasanya makin jauh ya?" David mencoba mengelus pundaknya, meski ia sendiri mulai dihantui pikiran buruk. Ia menatap keluar jendela, melihat papan petunjuk jalan bertuliskan aksara Thailand dan satu kata dalam huruf Latin, Mae Sai. David mengingat bahwa Mae Sai adalah kota kecil di Thailand Utara, berbatasan langsung dengan Myanmar. Ia mulai sadar bahwa mereka semakin jauh dari Bangkok, dan itu berarti semakin jauh dari bantuan. Mereka tiba di Mae Sai menjelang malam. Udara di kota kecil itu terasa lebih dingin dan suasananya lengang. Mobil berhenti di depan sebuah penginapan tua yang tampak seperti rumah kos kumuh. Mereka diminta masuk ke kamar sempit di lantai 2. Kamar itu hanya memiliki satu tempat tidur kecil, satu kipas angin, dan jendela yang dipaku dari luar. David merasa janggal. Ini bukan tempat tinggal sementara. Ini seperti penjara, gumamnya dalam hati. Malam itu mereka hanya diberi sepiring nasi dingin dan air putih dalam botol plastik. Tak ada penjelasan, tak ada irahan kapan mereka akan mulai kerja atau siapa yang akan menjemput mereka selanjutnya. Joy tidak bisa tidur. Ia menangis dalam diam, memeluk tas kecil yang berisi beberapa baju dan dokumen penting. David duduk di lantai, bersandar ke dinding, memandangi langit-langit yang retak. "Kita salah, Mas," lirih Joy. David tidak bisa menjawab. Ia merasa bersalah pada istrinya, pada keputusannya, dan pada kepercayaannya yang buta kepada teman lamanya, Rio. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu kamar mereka dengan keras. Dua pria berperawakan kekar masuk tanpa basa-basi. Mereka menyerahkan pakaian baru, memerintahkan David dan Joy untuk ganti baju. Pakaian itu mirip seragam, kaos abu-abu munyeklos dan celana hitam longgar. Mereka diminta membawa semua barang mereka dan keluar. Mobil lain sudah menunggu di luar. Tanpa sepatah kata, mereka diminta masuk. Perjalanan kembali dilanjutkan.
Setelah sekitar 1 jam, mobil berhenti di satu titik tak dikenal. Di sana, 2 sepeda motor menunggu. David dan Joy kembali dipisahkan, masing-masing dibonceng oleh pengendara berbeda. Mereka tak sempat protes. Di belakang mereka ada pria membawa tongkat panjang, wajahnya serius. Mereka dibawa menyusuri jalan tanah, menyeberangi sungai kecil, dan masuk jalur hutan yang sepi. Tak lama, mereka tiba di sebuah bangunan kecil mirip pos. Di sana, 2 pria lokal memeriksa dokumen mereka secara cepat. Tanpa stempel, tanpa izin resmi, mereka telah menyeberang secara ilegal ke Myanmar, tanpa sadar telah melewati batas negara. Di seberang sana, mobil berwarna hitam sudah menunggu. Disinilah titik awal dari semuanya, titik yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. David dan Joy tiba di kawasan yang tampak seperti kompleks tertutup. Gerbang tinggi, penjagaan tegas, dan kamera pengawas di setiap sudut. Mobil berhenti dan 2 pria berseragam hitam membawa mereka ke dalam bangunan bertingkat 2 yang suram. Di dalam sudah ada beberapa anak muda lain. Semuanya terlihat lelah, mata sayu, dan duduk diam di kursi plastik tanpa berbicara. Seorang pria berwajah dingin mendekati mereka, mengenalkan dirinya sebagai supervisor. Dengan suara datar, ia berkata, "Kalian mulai kerja malam ini, dari pukul 9 malam sampai jam 3 siang. Tak ada istirahat, tak ada keluar." David dan Joy saling berpandangan. Dunia mereka runtuh. Tempat yang mereka pikir akan menjadi titik awal masa depan, kini berubah menjadi jerat gelap penuh ancaman. Dan tak ada seorang pun yang tahu di mana mereka sekarang. Bangunan itu tampak seperti gudang besar dari luar. Dindingnya kusam, tanpa jendela. Hanya sebuah pintu logam berat di bagian depan dan 1 kamera CCTV di pojok atas yang selalu mengarah ke mereka. Tidak ada papan nama perusahaan, tidak ada logo, bahkan tidak ada tanda kehidupan profesional seperti yang digambarkan Rio saat awal perekrutan. David dan Joy diminta menyerahkan semua barang pribadi mereka, termasuk ponsel, dompet, bahkan ikat pinggang. Seorang pria bertubuh tinggi dan berambut cepak memeriksa paspor mereka dan berkata, "Paspor akan kami simpan untuk sementara." Joy mulai panik. Ia menoleh ke David dan berbisik, "Mas, kenapa semua diambil? Ini nggak normal." David hanya menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kepalanya mulai berdenyut, pikirannya berpacu cepat, dan firasat buruk makin kuat. Setelah itu, mereka diminta mengikuti seorang pria kurus berwajah tirus menuju sebuah ruangan sempit di lantai 2. Di dalam sudah ada 4 orang, 2 pria dan 2 wanita. Semuanya terlihat seperti WNI. Mereka duduk diam. Beberapa menunduk lesu, yang lain menatap kosong ke dinding. Bau ruangan itu lembab, seperti tempat yang tak pernah dibersihkan. Pria tirus itu berdiri di depan dan memperkenalkan diri secara singkat. "Nama saya Kim. Kalian akan bekerja sebagai bagian dari tim Customer Relationship. Tugas kalian sederhana, menjalin komunikasi dengan klien melalui aplikasi chat." Tapi yang mengejutkan datang setelahnya. "Kalian harus menyamar sebagai lawan jenis. Bangun hubungan emosional dan ketika target mulai percaya, kalian arahkan ke investasi palsu. Buat mereka transfer uang. Itu target utama." Joy melongo. "Maksudnya, kami harus nipu orang, Pak?" Kim tersenyum sinis. "Bukan menipu, membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Semakin banyak kamu tarik dana dari target, semakin tinggi bonus kamu." David berdiri. "Kami tidak datang ke sini untuk jadi penipu. Kami dijanjikan kerja legal, kantor, gaji tetap, bukan kayak gini." 2 pria kekar yang sejak tadi berdiri di dekat pintu langsung bergerak maju. Satu dari mereka mendorong David ke kursi dengan kasar. Joy menjerit kecil, tapi tak berani melawan. Kim tak kehilangan ketenangannya. Ia menatap tajam ke arah David dan berkata pelan, "Kamu di negara orang.
Di sini, kamu bukan siapa-siapa. Kalau kamu mau selamat, ikuti perintah. Kalau tidak, kami bisa kirim kamu ke tempat yang lebih buruk. Malam harinya, tepat pukul 21.00, David dan Joy sudah duduk di depan komputer usang dengan headset dan akun palsu yang telah dibuat untuk mereka. Nama baru, identitas baru, foto profil yang tidak sesuai dan riwayat percakapan fiktif semua sudah disiapkan. Joy ditugaskan untuk berpura-pura menjadi wanita kaya asal Asia yang sedang mencari pasangan. David sebaliknya, menyamar sebagai pengusaha muda yang ingin berbagi peluang investasi kepada para janda kesepian. Skrip sudah tersedia. Mereka hanya perlu menyalin dan menempel kalimat-kalimat rayuan, lalu memancing obrolan agar target masuk ke dalam perangkap. Ketika target mulai percaya dan tergiur, mereka akan diberitahu tan palsu menuju situs investasi yang sebenarnya hanyalah cara untuk mencuri uang korban. Bekerja 18 jam sehari tanpa jeda bukan isapan jempol. Shift mereka dimulai dari jam 9 malam hingga 3 sore keesokan harinya. Makan hanya 2 kali. Tidur maksimal 3 jam di kamar kecil bersama 4 orang lain yang bergantian masuk. Tidak ada hari libur. Joy yang terbiasa bekerja sebagai kasir mulai merasa tubuhnya drop. Ia mengalami sakit kepala parah, matanya merah karena terus menatap layar, dan jari-jarinya pegal karena mengetik ribuan kata per hari. Tapi setiap kali ia lambat membalas chat atau membuat kesalahan, Kim akan muncul dan membentaknya. Kadang menarik rambutnya, kadang melempar benda ke mejanya. David mulai frustasi, tapi ia tidak bisa marah, tidak bisa mengeluh. Mereka tidak tahu lokasi pasti mereka di mana, tidak ada sinyal, dan setiap gerak mereka dipantau kamera. Bahkan untuk buang air pun harus izin. Pada hari ketiga, David dan Joy mulai mengenal 2 korban lainnya, Ani dan Bayu, pasangan asal Medan yang sudah lebih dulu tiba sebulan sebelumnya. Wajah mereka tirus, kulitnya pucat, dan mereka tidak banyak bicara. Bayu sempat membisikkan satu hal kepada David saat waktu makan. Jangan percaya siapapun di sini. Bahkan staf yang ramah pun bisa jadi mata-mata. David mulai menyadari mereka sedang berada dalam perangkap rapi, sistematis, tertutup, dan berbahaya. Tidak ada jalan keluar kecuali jika seseorang dari luar mengetahui keberadaan mereka. Tapi bagaimana? Mereka tidak punya handphone, tidak tahu lokasi, tidak tahu siapa yang bisa dihubungi. Mereka berada di zona abu-abu antara Thailand dan Myanmar, tempat hukum tak berlaku dan manusia hanya dianggap sebagai barang dagangan. Di hari keempat, Joy mengalami mimisan parah di tengah shift malam. Kepalanya pusing dan penglihatannya kabur. Tapi alih-alih diberi istirahat atau pengobatan, ia hanya diberi tisu dan disuruh balik situk. David yang marah mencoba melawan, tapi langsung dihajar di depan semua orang. Ia dipukul 1 kali di perut, cukup keras untuk membuatnya tersungkur dan muntah. Semua korban lain hanya bisa menunduk, tidak ada yang berani bersuara. Malam itu, David menangis dalam diam. Ia memeluk Joy yang sudah tertidur karena kelelahan. Air matanya menetes ke rambut istrinya. Kita harus keluar dari sini. Apapun caranya. David mulai merasa bersalah karena telah membawa istrinya ke dalam mimpi buruk ini. Semua keputusan diambil olehnya, dari mempercayai Rio, menyerahkan dokumen, hingga ikut ke Thailand. Tapi penyesalan datang terlambat. Sekarang mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga masa depan, identitas, bahkan nyawa mereka bisa melayang kapan saja. Mereka tahu, jika mereka tidak segera menemukan cara keluar, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah menyerah atau mati. Pagi itu udara sangat dingin. Matahari belum benar-benar muncul saat suara ketukan keras membangunkan semua pekerja di dalam barak sempit itu. Joy masih terkulai lemah di pojok ruangan, mengenakan jaket lusuh dan menutupi wajahnya dengan kain kecil. Ia belum pulih benar dari mimisan dan demamnya malam tadi.
Tapi waktu tidur 3 jam sudah habis, dan siapapun yang tidak bangun tepat waktu akan diseret keluar dan dihukum. David segera menghampirinya dan membantu Joy berdiri. Tubuh istrinya goyah seperti ranting kering yang tertiup angin. "Mas, aku pusing banget, kayak melayang," bisik Joy. "Gak apa-apa, aku bantu ya, kita kuat bareng," jawab David lirih sambil merangkulnya. Mereka bukan pasangan suami istri lagi di mata tempat itu. Mereka hanya 2 dari puluhan pekerja paksa yang dipaksa melakukan kejahatan cyber dalam skema penipuan internasional. Tidak ada kasih, tidak ada keluarga. Yang ada hanyalah target-target yang harus ditipu, dengan bonus ditentukan dari seberapa banyak uang yang berhasil diambil dari korban. Mereka duduk di bilik kecil, berjajar dengan puluhan orang lain. Setiap bilik punya komputer tua, 1 headset dan 1 ponsel untuk membuka berbagai aplikasi kencan, chat, dan platform palsu. Identitas mereka diganti total. David sekarang dikenal sebagai Ethan, investor properti asal Singapura yang sedang mencari pasangan hidup. Sementara Joy memakai nama palsu, Cecilia, seorang janda kaya dari Hong Kong yang ingin mengajak pasangan barunya berbisnis bersama. Setiap pagi, Kim akan membacakan hasil penipuan dari semalam. Siapa yang berhasil menjebak korban untuk mengirim uang, siapa yang gagal, siapa yang lambat membalas chat. Yang dianggap lemah atau tidak berpotensi, biasanya dihukum, dipukul, ditahan tanpa makan, atau dikirim ke lantai bawah, tempat yang hanya disebut-sebut dalam bisik-bisik penuh horor. Hari itu, Joy diminta mendekati seorang target pria paruh badan dari Kanada lewat aplikasi kencan palsu. Tugasnya adalah membuat pria itu jatuh hati, merasa kasihan, lalu perlahan mengarahkannya untuk menanamkan uang dalam platform investasi yang mereka telah desain. Joy mengetik dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pengalaman jadi penipu, apalagi membohongi orang soal cinta. Tapi setiap kalimat manis yang ia ketik bukan untuk cinta, tapi untuk bertahan hidup. David tidak bisa tinggal diam. Semakin hari pikirannya semakin buntu. Ia tahu mereka berada di zona abu-abu hukum antara Myanmar dan Thailand, tapi tak tahu tepatnya di mana. Ia hanya tahu bahwa mereka disekap, dipaksa kerja, dan tidak bisa kabur. Tapi malam itu, sebuah peluang muncul. Salah satu korban lama, Bayu, mendekatinya diam-diam saat waktu istirahat. "Gue nyimpen HP kecil, gak bisa buat telepon, tapi bisa nyambung wifi pas sinyalnya kuat. Lu mau coba kirim pesan?" bisik Bayu dengan mata awas. David langsung mengangguk. Mereka menunggu hingga malam larut saat para pengawas tertidur atau berjudi di ruangan bawah. David diselinapkan ke toilet belakang, tempat wifi kadang bisa menyala. Dengan HP kecil itu, ia hanya punya waktu sekitar 2 menit. David cepat-cepat mengetik pesan dan mengirimkannya ke Instagram story akun lamanya. "Kami disekap, kami bukan kerja, kami diperbudak, lokasi di perbatasan Myanmar, tolong," #David Joy. Namun sinyal lemah membuat pesan gagal terkirim. Ia mencoba lagi, dan lagi. Detik berikutnya pintu toilet digedor keras. "Siapa di dalam?" teriak pengawas. Bayu dengan cepat menarik David keluar lewat pintu belakang, berlari menuju kamar. Malam itu mereka lolos, tapi hampir. Keesokan harinya, Joy terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya gemetar saat mengetik pesan kepada targetnya. Ia mulai kehilangan konsentrasi, berkali-kali salah kirim pesan atau merespons terlalu lambat. Kim menghampirinya. "Kamu ini kerja atau main-main? Jangan pikir kamu cantik bisa enak di sini. Mau dipindahin ke lantai bawah?" Joy menunduk. Ia menggigit bibirnya menahan air mata. David berdiri dari kursinya. "Jangan bentak istri saya!" teriaknya. Brak! Sebuah kursi dilempar oleh salah satu pengawas ke arah David. Ia jatuh. Kim mendekat menendang David di dada. "Kau pikir ini tempat main? Ini bukan hotel!" David meringis menahan sakit. Tapi ia tidak membalas. Ia tahu, sedikit saja ia melawan, ia akan dihilangkan malam itu juga. Malam itu Joy tidak makan. Ia hanya duduk di pojok kamar, membenamkan wajah ke lututnya. David duduk di sampingnya, memeluknya erat. "Kalau aku mati di sini, Mas, tolong bilang ke ibu, aku cuma mau bantu Mas cari modal buat hidup,"
bisik Joy. David meneteskan air mata. "Nggak akan mati, aku janji. Aku bakal cari cara keluar dari neraka ini." Minggu itu David mulai memperhatikan lebih detail struktur tempat itu. Ada sekitar 60 orang pekerja. Semua berasal dari Asia Tenggara, mayoritas Indonesia dan Filipina. Mereka dibagi menjadi tim-tim dengan target berbeda, negara Eropa, Amerika, dan Asia. Setiap tim punya pemimpin lokal yang melapor ke bos besar, orang Cina, yang hanya muncul seminggu sekali dan membawa koper uang tunai. Semua dikendalikan dari server di Cina dan Makau, yang digunakan untuk memindahkan dana dari para korban dengan cara yang tidak bisa dilacak. Mereka tidak hanya menipu individu, tapi juga dana pensiun, yayasan, bahkan perusahaan kecil. David sadar, ini bukan skala kecil. Ini mafia internasional yang beroperasi dengan sistem seperti korporasi. Dan ia bersama istrinya hanyalah pion kecil di tengah mesin besar yang kejam. Malam itu, 2 orang WNI baru masuk ke tempat itu. Wajah mereka bingung, sama seperti David dan Joy waktu pertama datang. Mereka membawa koper kecil dan raut penuh harapan. David menatap mereka dengan mata kosong. Ia tahu, 2 jiwa baru saja tiba di neraka yang sama. Dan jika tidak ada yang menghentikan semua ini, ratusan bahkan ribuan anak muda Indonesia akan menyusul. Tertipu, terkurung, lenyap. Pagi itu sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit di atas langit-langit ruangan. Joy duduk sendirian di sudut kamar yang sempit. Kedua lututnya ditekuk, wajahnya tersembunyi di balik kedua tangannya. David baru saja menyelesaikan shift malamnya. Matanya merah dan kepalanya berat seperti balok. "Sayang, kamu belum makan dari kemarin," kata David lembut sambil menyerahkan sebungkus nasi putih dan telur rebus dingin yang mereka dapat malam tadi. Joy hanya menggeleng pelan. "Mas, aku nggak kuat lagi. Ini bukan kerja. Ini bukan hidup." David diam. Ia tahu Joy bukan tipe yang mudah menyerah, tapi tekanan yang mereka alami sudah melewati batas manusiawi. Sudah lebih dari seminggu mereka di sini, bekerja 18 jam per hari, tidur 3 jam, dipaksa menipu orang lain, tanpa kebebasan, tanpa harapan. Mereka bukan buruh, mereka tawanan. Hari-hari Joy makin sunyi. Ia tak lagi tertawa, bahkan tak menangis. Ia hanya diam, mengikuti instruksi seperti robot tanpa jiwa. Supervisor Kim sudah beberapa kali mengancamnya karena performa chattingnya dianggap lambat, tapi Joy tak lagi peduli. Suatu malam, saat David baru turun dari bilik kerjanya, ia melihat Joy berdiri di dekat jendela kamar kecil mereka, satu-satunya celah keluar yang tertutup teralis. Di tangannya, seutas tali celana bekas tergenggam kuat. "Joy!" teriak David sambil merebut tali itu. Joy tidak menangis. Ia hanya menatap David dalam-dalam, lalu berkata, "Mas, lebih baik aku mati daripada terus hidup begini. Aku ngerasa kotor. Setiap hari nipu orang. Aku perempuan, Mas, tapi aku disuruh pura-pura godain lelaki tua. Aku merasa jijik sama diri sendiri." David memeluknya erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menangis keras di pelukan istrinya. "Aku janji, kita keluar dari sini. Kamu jangan tinggalin aku. Kita nggak akan mati di tempat ini." Malam itu David tidur memeluk Joy. Matanya tak terpejam, pikirannya berputar. Ia harus menemukan jalan keluar, bukan hanya demi Joy, tapi demi semua orang di tempat terkutuk ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketegangan makin terasa. Bayu, korban asal Medan yang lebih dulu masuk, mulai menunjukkan perlawanan. Suatu malam, ia menolak masuk ke bilik kerja. Ia berdiri di lorong dan berkata lantang, "Kalian pikir kami ini budak? Kami warga negara Indonesia. Kalian gak bisa seenaknya begini." Para pekerja lain langsung terdiam. Beberapa mencoba menarik Bayu kembali, tapi dia menolak. "Kalau terus diam, kita semua mati pelan-pelan."
teriaknya lagi. Dua pria kekar langsung datang dan menyeret Bayu dengan brutal ke ruangan belakang. Joy menangis saat melihat itu. "Jangan, tolong, jangan pukul dia." Tapi pintu sudah tertutup. Tak ada seorang pun pernah melihat Bayu lagi. Keesokan harinya, supervisor hanya berkata datar, "Bayu sudah dipindahkan. Siapapun yang ikut memberontak akan bernasib sama." David menatap satu persatu wajah korban lain. Semuanya tunduk, ketakutan. Tak ada yang berani bicara. Bahkan napas pun ditahan dalam-dalam. Setelah malam itu, David mulai lebih aktif mencari titik lemah sindikat. Ia memperhatikan setiap pintu, setiap jendela, siapa saja petugas jaga di tiap shift. Ia tahu, untuk kabur mereka butuh waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit sebelum para penjaga bereaksi. Tapi masalahnya bukan hanya kabur dari gedung. Mereka tak tahu di mana posisi mereka sekarang. Apakah masih di Myanmar? Apakah mereka dekat dengan hutan atau sungai? Tidak ada tanda apapun. Bahkan suara kendaraan pun nyaris tidak pernah didengar dari luar. Satu-satunya harapan adalah memancing pihak luar mengetahui keberadaan mereka. Lalu, David mengingat satu hal. Komputer kerja mereka menggunakan browser khusus yang terkoneksi ke server internal. Tapi ada satu hari dalam seminggu, sistem dimatikan untuk pembaharuan. Dan pada saat itulah jaringan terbuka sesaat ke internet biasa. Ia mencoba menyelinap login ke akun Facebook lamanya. 1 detik, 2 detik, berhasil. Ia menulis cepat. "Kami ditahan di wilayah Myanmar, Thailand. Bukan kerja, ini penipuan. Tolong viralkan. #DavidJoy, scam human trafficking." Tapi sebelum ia bisa mengirim, sistem mati. Ia terlalu lambat. Ia gagal. Suatu malam, Joy menemukan secarik kertas lusuh di bawah bantalnya. Di dalamnya ada tulisan tangan. "Jangan menyerah. Kita sedang diselamatkan. Bertahanlah. A." Joy terkejut. Siapa yang menulis ini? Siapa A? Apakah seseorang dari luar berhasil masuk ke jaringan sindikat? Ia segera menunjukkan kertas itu ke David. Mereka memutuskan untuk merahasiakannya. Tapi sejak malam itu, Joy mulai berubah. Ia mulai makan lagi. Ia bahkan mulai menulis di kertas kecil tentang target-target yang pernah mereka tipu, mencatat nama dan akun dengan harapan kelak bisa digunakan sebagai bukti. "Aku nggak mau keluar dari sini hanya untuk sembunyi, Mas. Kalau kita bisa selamat, kita harus bantu semua orang di sini juga." David dan Joy bukan lagi dua pengantin baru yang lugu dan mudah dibodohi. Mereka kini menjadi dua dari sedikit orang yang sadar bahwa sindikat ini bisa dilawan walau pelan. Mereka mulai membangun jaringan kecil dengan korban-korban lain. Diam-diam membagi informasi, diam-diam mencatat nama-nama pelaku. Mereka tak tahu apakah hidup atau mati. Tapi mereka tahu satu hal. Diam berarti mati. Melawan berarti ada harapan. Dan malam itu, mereka menyusun rencana pertama, menghubungi konsulat Indonesia, apapun risikonya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit di luar jendela kecil tampak mendung. Di dalam barak sempit itu, David memandangi Joy yang mulai kembali bicara dengan sesama korban. Senyum kecil mulai kembali ke wajahnya. Meskipun jelas, luka-luka batin itu belum benar-benar sembuh. David menggenggam selembar kertas catatan kecil milik Joy yang ditulis dengan huruf sangat kecil dan rapi. Di sana tertera nama-nama akun penipuan, ID target, dan skema skimming dana yang mereka lakukan setiap hari. Itu bukan catatan biasa, tapi bukti kejahatan sistematis. "Kalau bisa sampai ke pemerintah kita, ini bisa jadi peluru, Mas," kata Joy yakin. David mengangguk. Tapi masalahnya masih satu. Bagaimana cara mengirimkannya keluar? Malam itu, tepat pukul 12:30 dini hari, sistem server tempat David bekerja mengalami restart. Ini rutin dilakukan tiap minggu. Saat restart, sambungan VPN sindiket ke server pusat Tiongkok akan padam selama 90 detik. Di waktu itulah, perangkat bisa terkoneksi ke jaringan umum. David tak membuang waktu.
Dengan cepat, ia menyalin potongan pesan. Nama saya David dan istri saya Joy. Kami korban human trafficking. Lokasi kami diduga di Tachilaik, Myanmar. Mohon bantu viralkan. Bukti penipuan terlampir. Ia sisipkan foto catatan Joy. Ia jepret pakai kamera komputer melalui fitur profil. Dengan penuh ketegangan, ia login ke akun Facebook lamanya. Loading lambat. Ia ketik cepat. Kirim. Pesan berhasil terkirim ke halaman resmi KBRI Bangkok dan seorang jurnalis BBC Indonesia yang pernah ia follow. Tangan David gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Joy yang duduk di seberangnya hanya bisa berdoa dalam hati. 2 hari kemudian, secari kertas kembali muncul di bawah bantal Joy. Kali ini lebih tebal. Ditulis dengan spidol tipis warna hitam. Pesan diterima. Kami sedang mengatur evakuasi. Tetap tenang. Jangan lakukan hal mencolok. A. Joy langsung menunjukkan ke David. Mereka kaget sekaligus bingung. Siapa A? Apakah ia bagian dari korban juga atau justru orang dalam sindikat yang membelot? David mencoba melacak siapa di antara korban yang kemungkinan bisa jadi A. Tapi semuanya tampak biasa. Tertunduk, depresi, dan diam. Tapi ia yakin, seseorang di dalam ikut berjuang. Tak lama kemudian, suasana berubah drastis. Salah satu supervisor wanita bernama Ling mulai melakukan inspeksi mendadak di kamar korban. Satu persatu tempat tidur diperiksa. Barang-barang dibongkar. Catatan Joy sempat nyaris ketahuan, tapi berhasil diselipkan ke dalam selimut kotor oleh Ani, teman sekamar mereka. Gue lihat tadi mereka curiga. Katanya ada sinyal aneh masuk ke jaringan mereka minggu ini. Mereka mulai panik. David tahu. Itu sinyal dari Facebook. Mereka mungkin tahu ada informasi bocor, tapi belum tahu siapa pelakunya. Dan malam itu, sindikat mulai menjalankan metode penyaringan, interogasi diam-diam. Jam 3 pagi, suasana gelap dan senyap. Tapi suara langkah kaki sepatu berat terdengar menyusuri lorong. 3 pria datang ke kamar tempat David, Joy, Ani, dan 2 korban lain tinggal. Mereka langsung menyeret Ani keluar tanpa penjelasan. David mencoba bertanya, tapi ditampar. Joy berteriak, tapi dibungkam. Keesokan harinya, Ani tidak kembali. Tak ada jejak. Tak ada informasi. Di dinding ruang kerja, muncul tulisan baru. Siapa yang bermain api akan dibakar hidup-hidup. Seketika semua korban terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Tapi di dalam dada David dan Joy, justru api makin menyala. 3 hari kemudian, seorang teknisi komputer lokal yang biasa datang memperbaiki server muncul di ruang kerja. Ia berpakaian biasa, berbicara dengan bahasa Myanmar dan tampak tak tertarik dengan para korban. Tapi sebelum pergi, ia menyelipkan sesuatu di laci meja David. Sebuah flash disk kecil warna merah. David terdiam, pura-pura biasa. Malamnya, saat semua orang tertidur, ia colokkan flash disk itu ke komputer kerja. Isinya, video kesaksian 3 korban WNI, foto-foto luka, kondisi barak, dan wajah para pelaku. File dokumen PDF berisi nama-nama staf sindikat, dan 1 file teks bertuliskan, serahkan ini pada konsulat atau media saat berhasil keluar. Ini kunci untuk menjatuhkan mereka. A. David langsung menyimpan salinan ke email pribadi dan menghapus flash disk secara permanen. Keesokan paginya, Supervisor Kim mengumumkan akan ada penyesuaian jumlah karyawan. Itu artinya, akan ada korban yang dibuang atau dikirim ke proyek lain, biasanya ke tambang ilegal atau lebih buruk, perdagangan organ. Joy langsung panik. Mas, jangan-jangan kita jadi target mereka. David menggenggam tangan istrinya. Kalau kita diam ya, tapi sekarang kita nggak boleh diam lagi. Mereka tahu, mereka sedang berada di titik paling genting. Sindikat mencium ada kebocoran. Sosok misterius A di dalam kemungkinan sedang dalam bahaya. Tapi di luar sana, mereka berharap, mungkin KBRI sudah menerima pesan. Mungkin media sudah mulai menelusuri. Mungkin satu regu penyelamat sedang bergerak diam-diam.
Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, jika tidak segera kabur, mereka bisa lenyap selamanya. Waktu di tempat itu terasa lambat, tapi juga mematikan. Setiap detik menambah beban mental yang tak terlihat. David dan Joy kini hidup dalam mode bertahan. Makan seadanya, tidur sesingkat mungkin, dan bekerja sebagai scammer dengan wajah pura-pura. Tapi hati mereka terus memberontak. Joy makin kurus, pipi tirusnya tampak jelas, kakinya mulai membengkak. Sejak beberapa hari terakhir, ia mengalami demam tinggi, menggigil tiap malam. Kadang, ia mengigau dan menyebut nama ibunya di kampung. Suatu pagi, saat baru memasuki ruang kerja, Joy mendadak ambruk. "Joy!" teriak David. Ia menangkap tubuh istrinya yang lemas, nafasnya pendek dan mata separuh tertutup. Supervisor yang melihat itu malah berteriak kasar, "Kalau pura-pura sakit, kamu saya kirim ke bawah." "Dia nggak pura-pura, dia kritis, dia demam tinggi sejak 3 hari lalu." David membela, tapi tak ada yang peduli. Di tempat itu, manusia adalah alat. Kalau rusak, diganti. Kalau terlalu lemah, dibuang. Joy tidak dibawa ke klinik atau rumah sakit. Ia hanya diseret ke ruang belakang yang pengap, diberi air putih dan sebutir paracetamol dari kotak P3K murahan. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada perawatan. David memohon pada supervisor, "Tolong, kalau tidak ada dokter, kasih saya waktu. Saya yang rawat dia. Saya nggak minta dibebaskan. Saya cuma minta dia selamat." Supervisor hanya mendengus, "Kamu punya 2 hari. Kalau dia nggak bisa kerja, kami ganti dengan yang baru." 2 hari. Itu artinya ultimatum. Jika Joy tidak pulih, ia akan dipindahkan. Sebuah kata yang semua korban tahu artinya. Lenyap selamanya. David duduk di samping Joy semalaman. Menempelkan handuk basah di dahannya, mencuri minyak kayu putih dari meja pengawas, menyuapi Joy bubur encer yang dibuat dari sisa nasi. Ia berdoa dalam hati, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Tuhan, jangan ambil dia sekarang. Jangan di sini, jangan begini." Sementara itu, jauh di Jakarta, sebuah rapat darurat digelar di Kementerian Luar Negeri. Pesan Facebook yang dikirim David ke akun resmi KBRI telah diterima dan diverifikasi. Tim dari Direktorat Perlindungan WNI langsung bergerak cepat, bekerja sama dengan Interpol, polisi Thailand, dan relawan lokal. Dari analisis metadata pesan dan IP address, lokasi David dan Joy diperkirakan berada di sebuah kompleks industri ilegal di Tachilek, perbatasan Myanmar, Thailand. Tapi tidak bisa langsung digerebek karena wilayah itu dikuasai milisi lokal dan mafia bersenjata. Polisi Thailand hanya bisa bergerak sampai perbatasan resmi. Pemerintah Myanmar tidak bisa dijangkau karena konflik internal. Solusinya hanya satu, operasi penyelamatan hibrida yang memanfaatkan jaringan informan lokal, ex-militer, dan relawan sipil. Dan di titik itulah muncul satu nama yang jadi kunci. A. Informan misterius dari dalam sindikat yang sudah beberapa kali menyelundupkan informasi keluar. David kembali menerima pesan kecil yang diselipkan di balik bak cuci tangan. Tim penyelamat bergerak. Pukul 3 malam Sabtu, matikan lampu bilik kerja nomor 7. Itu jadi tanda lokasi kalian. Bersiaplah. A. David langsung mencatat, Sabtu jam 3. Hanya ada 2 hari tersisa. Joy belum sadar, wajahnya pucat pasi, detak nadinya melemah. Malam itu, David memutuskan kalau Joy tidak bisa berjalan, ia akan gendong istrinya sampai keluar dari neraka ini. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Seorang pria asal Filipina ditemukan gantung diri di toilet belakang. Ia korban lama, sudah 8 bulan disekap dan gagal kabur 3 kali. Mayatnya langsung dibuang, tidak ada upacara, tidak ada belasungkawa. Bahkan supervisor hanya berkata, satu beban berkurang. Joy yang sudah mulai sadar sedikit menangis lirih saat mendengar itu. "Mas, kalau kita nggak keluar, nanti kita kayak dia ya?" David mencium kening istrinya. "Kita nggak bakal mati di sini. Kita pulang, kita buka warung di Jakarta. Ingat gak cita-cita kita?" Joy mengangguk pelan. Waktu menunjukkan pukul 2.40. Semua pekerja sudah tidur. Lampu di barak utama mulai dipadamkan satu persatu. David mengguncang bahu Joy yang masih lemah. Ia mengenakan jaket lusuh dan menyelipkan botol air di tas kain kecil. "Siap?" bisiknya. Joy menatap mata suaminya. Ia mengangguk. Lalu
David berdiri di depan bilik kerja nomor 7. Ia membuka panel lampu dan memutus kabelnya, membuat lampu itu padam total, menjadi sinyal keluar bahwa target siap diselamatkan. 5 menit kemudian, anjing penjaga menggonggong keras. Para pengawas mulai siaga, tapi terlambat. Bruk! Suara ledakan kecil di luar pagar belakang mengejutkan semua orang. 3 pria bermasker hitam masuk menerobos dengan senjata kecut dan pisau. Mereka bukan tentara, tapi jelas terlatih. Mereka hanya menyerang penjaga, bukan korban. David dan Joy? Teriak salah satu mereka dalam bahasa Indonesia. David mengangkat tangan. Di sini, istri saya sakit, tolong. Tanpa banyak bicara, pria itu menggendong Joy. David dibekali jaket dan topi. Mereka semua berlari melewati gang sempit, melompati pagar kawat dan masuk ke dalam sebuah mobil van putih yang sudah menunggu. Dalam waktu 4 menit, David dan Joy berhasil keluar dari kompleks penyekapan. Perjalanan menuju perbatasan Thailand berlangsung menegangkan. Mereka melewati jalan belakang, perkebunan, dan perkampungan. Di dalam mobil, Joy menggenggam tangan David. Matanya mulai meremelek, panas tubuhnya makin tinggi. Salah satu penyelamat menyalakan radio komunikasi. Tim berhasil, target aman, butuh evakuasi medis. Perkiraan tiba di Mae Sai dalam 35 menit. Tapi mereka tahu mereka belum aman sepenuhnya. Jaringan mafia di Tacilek tidak akan tinggal diam. Mereka punya kaki tangan, bahkan bisa menyuap aparat. Maka perjalanan harus cepat dan senyap. Tepat pukul 4.15 pagi, mobil memasuki checkpoint perbatasan Mae Sai, Thailand. Di sana, tim KBRI sudah menunggu bersama tim medis dan pengacara. Begitu pintu mobil dibuka, 2 petugas segera mengangkat Joy ke tandu. Selamat datang kembali di wilayah aman, Pak David. Kami dari KBRI. Anda sekarang dilindungi negara. David langsung bersimpuh, menangis, mencium tangan petugas. Akhirnya, kami selamat. Istri saya, tolong dia. Joy dibawa ke RS Chiang Rai. Diagnosa awal, infeksi berat, dehidrasi akut, dan anemia parah. Tapi ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, David bisa menghirup udara bebas. Sebagai manusia, bukan budak. David dan Joy berhasil keluar dari neraka, tapi ribuan WNI lain belum tentu seberuntung mereka. Dan para pelaku masih bebas. David tahu ini belum akhir. Ia harus bicara, ia harus bersaksi. Dan dengan flash disk berisi bukti kejahatan sindikat di tangannya, ia siap melawan balik. Beberapa hari setelah berhasil dievakuasi ke wilayah aman di Thailand, Joy masih dirawat intensif di rumah sakit Chiang Rai. David setia mendampinginya. Meski lelah luar biasa, wajahnya mulai menampakkan cahaya baru, harapan. Pihak KBRI Bangkok bersama tim investigasi dari Interpol dan relawan HAM memberikan perlindungan penuh. Mereka tahu David dan Joy bukan korban biasa. Mereka penyintas, dan lebih dari itu, saksi kunci. Pukul 10 pagi, di ruang pertemuan tertutup di KBRI, David menyerahkan benda yang akan mengubah segalanya. Flash disk merah yang ia terima dari sosok misterius A. Petugas diplomatik dari Indonesia, agen Interpol, dan 2 jurnalis dari BBC dan Bangkok Post menyimak saat David menjelaskan. Di dalam ini ada data-data kejahatan. Bukan hanya sindikat tempat kami disekap, tapi juga cabang lainnya. Semua kegiatan ilegal mereka terekam. Data penipuan, transaksi gelap, bahkan nama-nama pelindung lokal. Seorang agen siber membukanya di laptop khusus. File demi file ditelusuri. Mata mereka membelalak melihat struktur organisasi mafia Myanmar Thailand, video interogasi dan pemukulan korban, daftar nama dan foto 37 korban WNI yang masih ditahan, transkrip komunikasi supervisor dengan pemasuk korban dari Indonesia. Astaga, ini bukan jaringan lokal biasa, ini operasi multinegara, gumam salah satu agen. Dalam waktu kurang dari 72 jam, media mulai memberitakan kabar bocornya data kejahatan sindikat perdagangan manusia. Tapi dampak terbesar terjadi saat David bersedia tampil langsung di hadapan media internasional. Dalam konferensi pers yang diadakan di KBRI Bangkok dengan pengamanan ketat, David berdiri di hadapan kamera. Dengan suara bergetar, ia memulai.
Nama saya David. Saya warga negara Indonesia. Saya dan istri saya Joy korban perdagangan manusia di perbatasan Thailand dan Myanmar. Kami ditipu, disekap, dipaksa bekerja sebagai scammer dan ditiksa. Tapi kami berhasil kabur. Kami tidak akan diam, dan kami tidak akan membiarkan korban lain tinggal di sana sendirian. Satu persatu kisah kelam mereka dipaparkan. Wajah Joy yang pucat muncul di layar, menyapa lewat video dari ranjang rumah sakit. Kami bukan imigran gelap. Kami bukan kriminal. Kami hanya orang-orang yang percaya pada janji palsu. Kata-kata mereka mengguncangkan hati banyak orang. Setelah konferensi pers, pemerintah Indonesia langsung bereaksi. Dalam waktu seminggu, dibentuk Tim Terpadu Penanganan TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerjasama lintas kementerian, Kemenlu, Kemenaker, Imigrasi, dan Bareskrim. Sementara itu, pihak Thailand memulai operasi besar-besaran di sepanjang perbatasan utara. Dalam satu penggerebekan, 15 WNI diselamatkan dari sebuah bangunan tua di Chiang Rai. Ternyata mereka baru saja dijual dari wilayah Tachi Lake, hanya selisih beberapa hari dari kaburnya David dan Joy. Interpol pun memetakan jaringan yang lebih luas. Sindikat ini bukan hanya beroperasi di Myanmar dan Thailand, tapi juga melibatkan jaringan perekrut dari Indonesia, khususnya dari daerah-daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Beberapa minggu setelah berita ini meledak, sebuah pesan singkat dikirim ke email David. Saya bukan siapa-siapa, hanya pernah jadi korban. Sekarang saya di luar. Jangan cari saya, tapi teruskan perjuangan kita. A. David membaca pesan itu berkali-kali. Ia menangis. Ia tahu tanpa A, David dan Joy mungkin sudah jadi mayat tanpa nama. Dan dari informasi tambahan yang diberikan Interpol, mereka menyimpulkan bahwa A kemungkinan adalah mantan korban yang berhasil menyisup menjadi teknisi di markas sindikat. Ia menggunakan posisinya untuk menyelundupkan informasi keluar tanpa ketahuan. Hingga saat ini, keberadaannya tak diketahui. Tagar "Selamatkan David Joy" dan "Jangan Diam" trending di media sosial Indonesia. Ribuan warganet mulai membuka mata soal betapa banyaknya korban perdagangan manusia. Komentar-komentar membanjiri. Ternyata bukan cuma film, ini nyata. Gaji 17 juta itu bukan investasi, itu pancingan buat neraka. Pemerintah harus jemput semua WNI yang masih ditahan. David dan Joy pahlawan, mereka berani bicara. Kisah mereka membuat banyak orang sadar bahwa kata investasi bisa jadi pintu masuk penipuan, dan bahwa korban bukan orang bodoh, tapi orang baik yang dimanfaatkan ketidakpahamannya. 3 bulan setelah pelarian, kondisi Joy membaik. Mereka diterbangkan pulang ke Indonesia dengan pengawalan. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disambut oleh pejabat Kemenlu, LSM HAM, dan puluhan media. Joy langsung menangis ketika mencium tanah. Akhirnya, pulang. David menggenggam tangan istrinya. Kita belum kaya, tapi kita bebas, dan itu cukup. Mereka kini tinggal di sebuah rumah perlindungan sementara. David bekerja di LSM yang membantu penyintas perdagangan manusia. Joy mulai berbicara di seminar-seminar tentang bahaya investasi kerja di luar negeri. Mereka tak hanya selamat, mereka memilih untuk melawan balik dengan suara. Sindikat di Tachi Lake memang terpukul, tapi belum tumbang. Beberapa pelaku berhasil kabur ke Laos dan Kamboja. Jaringan masih hidup, beroperasi diam-diam mencari korban baru. Namun, kini mereka tahu, korban tak lagi diam. Ada David, ada Joy, ada A, ada kita semua. Dan setiap kali seseorang membaca kisah mereka, sindikat itu kehilangan satu korban baru. Jangan langsung percaya pada tawaran kerja dengan iming-iming gaji tinggi. Gaji besar tidak datang tanpa alasan. Periksa,
cari tahu, dan jika ragu, tolak. Karena satu keputusan bisa menyelamatkan hidupmu. Joy, pengantin baru dijebak mafia Thailand. Kisah nyata korban investasi bodong.